Tapi bagaimana dengan hasil visum yang katanya tidak ada? Saya sedikit 30 detik saja. Begini, Arifin Senor kemarin di TV yang sama, TV One, mengakui bahwa film itu tidak sempat melakukan riset kepada orang PKI. Dan satu-satunya, bayangkan film sebesar itu yang mewarnai Indonesia begitu ya, hanya melakukan satu riset dengan Syam Kamaruzaman. Dan Arifin Senor menceritakan gesturnya Syam Kamaruzaman itu sangat pasif. Begitu banyak kata-kata, ya biasa-biasa saja, ya biasa. Bayangkan, film yang begitu menggetarkan, ya, itu diriset dengan sangat, hanya satu orang saja. Coba kita bayangkan ya, sebentar, Pak Ilham. Jadi kalau berbicara soal fakta sejarah, apakah benar tidak terwakilkan fakta sejarah itu dalam film itu, atau memang tidak akurat, atau memang benar seperti katanya, kurang riset dan lain-lain? Ya tentu saja, mestinya pada saat itu ada kesempatan pembuat film untuk melakukan riset ya, terutama dari bahan-bahan yang pada saat itu masih fresh. Ya, meskipun itu tahun 84 ya. Itu hampir 20 tahun daripada kejadian yang sebenarnya. Kita tahu sempat dikumpulkan banyak data ya, tetapi apapun juga namanya, saya ingin menggarisbawahi bahwa film itu dibuat menurut pesanan untuk tujuan tertentu. Jadi pesanan siapa untuk tujuan tertentu apa, Pak? Ya, Anda kan bisa nilai sendiri. Jadi artinya itu dibikin film itu di zaman Orde Baru dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya rasa pada saat itu pemerintah Orde Baru banyak mengalami juga kendala-kendala dalam rangka menceritakan kembali peristiwa-peristiwa terkait. Jadi kalau lorong sejarah yang sudah panjang, sekarang kita mau menilai ulang lagi, lebih parah lagi untuk kita mencari data itu. Tapi ini harus diusahakan. Kenapa enggak? Bisa. Ya, kalau Anda lihat dalam Facebook saya juga saya masukkan, saya bawa juga beberapa film ini mengenai contohnya saja, ya kan, tuduhan bahwa saya Presiden Soekarno, Bung Karno terlibat, ya ada bukti. Bahkan bisa dari tanda-tanda yang jelas saja beliau mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto, pertanda bahwasanya Bung Karno pada saat terakhir sekalipun beliau pada tahun itu 66 menyatakan bahwasanya dia nggak terlibat. Pak Kiki, kalau Anda melihat apakah memang tidak perlu diputar ulang film ini karena masalah keakurasian datanya diragukan? Atau ada faktor lain, atau memang tidak perlu sekarang bikin ini semua suruh nonton semua filmnya, silakan menilai publik gitu. Itu akan mencerdaskan bangsa ini. Tadi Ilham ngomong tentang kasus di Halim ya, di Lubang Buaya. Itu ada pengaku testimoni Gatot Soekresno waktu sidang Mahmilub kedua, dan itu dibukukan. Dan saya baca sendiri visum aslinya, memang tidak ada, semua mati. Tidak ada penyiksaan di situ? Nggak ada. Itu luka-luka itu ketika dimasukkan karena lubangnya kecil. Itu dimuat di jurnal Cornell tahun 87. Tapi kalau lebih dari itu, tidak. Kenapa? Saya mendapat pengakuan tertulis dari Benedict Anderson bahwa analisisnya salah. Itu temuan ketika saya riset untuk buku ini, saya menulis disertasi 20 tahun saya riset tentang kasus 65, khususnya pembunuhan. Nah, apa yang saya dapatkan? Saya korespondensi dengan waktu itu masih snail mail ya, belum ada email, dengan Ben Anderson, salah satu dari 3 penulis buku Cornell Paper. Benedict Anderson, Frederick Bunnell, dan Ruth McVeigh. Ya, dan saya menggunakan kantornya dan seluruh dokumen Mahmilub yang dibawa ke sana oleh Ali Murtopo waktu itu. Nah, apa temuan dari dokumen Mahmilub itu? Jadi dibawa semua ke sana. Saya ingat betul Ali Murtopo, Benny Murdani, kemudian Nugroho Susanto. Ini salah, ini Cornell Paper. Kemudian Ben bilang kami akademisi, kami mau mengubah pandangan kami kalau ada bukti. Dibawalah dokumen-dokumen. Pertama itu ada 4 koper ke sana, risalah-risalah Mahmilub yang dilakukan terbuka. Mahmilub itu ditonton orang asing, ada Harold Crouch, ada ini, sangat terbuka dan diterbitkan dalam seri penerbitan Angkatan Darat tanpa diedit.
masih ada coretan-coretan tangannya. Ini menarik untuk saya, dan di pengantar Angkatan Darat itu supaya rakyat tahu. Gitu. Dan itu terbuka. Ketika dibawa ke sana, Ruth McVeigh dari Itali balik lagi ke Cornell untuk mempelajari dokumen-dokumen ini. Frederick Bunnell waktu itu masih di Hawaii dengan Ben Anderson. Terus proyek itu nggak berlanjut. Kenapa? Mereka harus mengubah pandangannya setelah membaca itu. Tidak pernah disentuh lagi. Saya orang pertama yang nyentuh dan mungkin orang terakhir. Kenapa akhirnya mereka merubah pandangannya, Pak Kiki? Ada tentang Karena apa? memang salah. Oke. Benedict Anderson salah. Kalau internal affairs Angkatan Darat, PKI tidak terlibat, semua risalah itu membuktikan, semua sidang juga membuktikan bahwa mereka terlibat, hanya minta perlakuannya itu seperti terhadap PSI pada tahun 63. Kami bersalah, tapi partai kami tidak bersalah. Jadi jangan dimatiin partainya, kira-kira begitulah. Oke. Nah, tapi ini kan karena harus mengubah, nggak mau. Ketika korespondensi, dia menulis salah. Saya yang benar, ini kritik kamu semua benar, Ki, gitu. Saya cantumkan di disertasi. Oke. Pembimbing saya nanya, Ki, kamu mesti minta izin tertulis dari Ben. Saya galau karena saya sharing kantornya Benedict Anderson dengan asistennya dan muridnya Amrih Widodo. Amrih, ini gimana nih? Dia bilang, muat aja, nggak apa-apa. Ben itu raksasa, orang besar. Dia nggak akan jadi kecil hanya karena mengaku salah. Oke. Tapi ujungnya saya kirim surat dan dia menolak untuk dicantumkan. Baik, tahan dulu sampai di sana. Ya. Saya mau tanya, Ben Anderson tuh dia tidak mengaku salah, pokok pikirannya apa tentang Dia itu? mengaku salah, tapi tidak mau pengakuannya saya cantumkan. Isi yang dia tulis itu apa? Kalau dia aku salah, tapi nggak mau nulis. Angka pembunuhan, ya. Ada keterlibatan PKI di situ. Terus kemudian di atas itu hanya internal affairs of the army gitu, hanya persoalan internal Angkatan Darat. Itu tidak. Tapi salah aja, berarti dia ngaku bahwa dia punya pikiran itu salah ya? Salah. Kenapa salahnya? Karena itu ditulis tahun 69 ketika prosesnya masih berlangsung. Bapak-bapak. Nah, mungkin satu gini. Kita lanjutkan nanti Pak Kiflan, maaf, kita harus jeda dulu. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.